Terima kasih. Iya, kita bisa langsung mulai ya Pak ya? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Nur Afifah, STP MSI, selaku dosen kami, dan yang terhormat Bapak Miftahul Khairon, STP MSI PhD, selaku pembicara pada pagi hari ini, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa bertemu pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, dalam acara kuliah tamu Industrial Microbiology and Biotechnology, Production and Nutrient of Fermented Food. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, kita akan langsung memasuki materi yang berjudul Industrial Microbiology and Biotechnology, Production and Nutrient of Fermented Food, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Miftahul Khairon, STP MSc PhD. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Irfana atau Mbak Salimar ini panggilannya ini. Boleh Irfana saja, Pak. Baik, Mbak Irfana, mungkin minta tolong untuk di co-host ya mungkin ya, biar atau di anu aja dibantu baik. untuk spotlight saja baik. nggak apa-apa. Mbak Dinda boleh minta tolong. Sudah aman Mbak, bisa dilanjut. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Sudah Pak, sepertinya Pak. Baik, sebentar. Mungkin diminta tolong di spotlight aja. Saya tidak share screen, maksudnya di spotlight dari. Sudah Nah, Pak. begini. Oke. Baik, terima kasih ya. Mungkin ini pertama kalinya saya di sini. Ini betul nggak ya? Kuliahnya Magister Ilmu Gizi lanjut ya? Untuk programnya Magister, prodi kuliahnya Ilmu Gizi lanjut. Benar Pak. Oke, terima kasih banyak. Mungkin yang saya hormati Bu Diana, mungkin tidak ada di sini ya, karena saya barusan di Zoom yang lain dengan Bu Diana, kemudian saya izin pamit untuk di kuliah ini. Itu untuk kuliah ini memang saya menggunakan Industrial Microbiology and Biotechnology ya, karena saya ingin memberikan perspektif lain dari ilmu gizi ya, dari pemahaman atau kebiasaan, karena di ilmu gizi berarti memang sangat fokus pada gizi, kemudian mungkin pada nutriennya bagaimana seperti itu. Jadi nanti mungkin ada satu bab atau satu bagian yang akan saya bahas sedikit saja mengenai bagaimana apa yang harus kita perhatikan ketika kita masuk ke dunia industri yang terkait dengan produksi dari pangan fermentasi. Jadi ini pesanan dari Bu Diana ya, yang sebenarnya Bu Diana tuh lebih ahli ya daripada saya untuk terkait dengan produk-produk fermentasi begitu. Baik, mungkin saya ini dulu ya, saya perkenalan dulu karena mungkin banyak yang tidak tahu atau mungkin memang tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi nama saya Miftahul Khairon ya. Alamat saya saya dari Jember, asli Jember, putra daerah Jember tapi ya, bukan di daerah di Semarang. Kemudian saya afiliasi saya atau unit kerja saya, departemen itu di Teknologi Industri Pertanian di Universitas Jember. Itu adalah salah satu prodi di Fakultas Teknologi Pertanian. Kemudian S1 saya dari Jember, S1 di THP, Teknologi Hasil Pertanian. Kalau saya lihat gelarnya Bu Diana itu STB, mungkin sama mungkin. Dari Teknologi Pertanian juga Bu Diana. Kemudian saya juga bagian dari Center of Excellence of Agromedicine, ini di Universitas Jember ya, untuk senternya yang direncanakan menjadi pusat unggulan nantinya.
Kemudian untuk S2-nya saya di UGM, ya tetangga lah, agak ke ya, satu di THP, S2 saya di TIP, kemudian S3 saya di Tokyo, ambil di Environmental Agriculture and Environmental Engineering. Jadi itu mungkin kalau diistilahkan itu TEP. Jadi mix lah. Jadi mulai dari kalau di FTP ya, FTP itu biasanya ada 3 prodi, ada THP, TIP sama TEP. Nah ini sudah saya mix. Kemudian bidang saya di bioenergi, environmental science, juga di produk-produk, sehingga untuk pengembangannya karena saya banyak bekerja dengan mikroorganisme, sehingga aplikasinya itu juga di produk-produk fermentasi. Ya. Karena di industri saya juga banyak bekerja sama dengan industri, sehingga itu sudah menjadi hal yang lumrah. Kemudian itu kontak saya ya, kontak pribadi. Untuk teleponnya saya nggak tahu ini kalau di share nanti masuk semua nanti untuk nomor teleponnya. Kalau alamat email tidak masalah ya. Alamat email itu alamat kantor, juga alamat email pribadi. Dua-duanya aktif. Kemudian hobi, kalau olahraga saya suka tenis meja, ya mungkin yang masih hits itu bersepeda, begitu tidak masalah. Kemudian saya juga suka foto ya, tapi sudah agak lama vakum karena waktunya yang tidak nutut. Biasanya saya simpen di itu akunnya Sudrun Prejepret ini nama akunnya. Nah itu kira-kira untuk perkenalannya ya. Jadi sekilas saja untuk perkenalan. Baik, sebelum saya akan memulai kuliah gizi, ya. Nah di sini ada dua dua scene atau dua adegan dalam dua stasiun yang berbeda. Tapi ini disclaimernya, saya belum pernah nonton dua-duanya. Ya, terserah percaya atau tidak, tapi itu disclaimer saya tidak pernah nonton dua-duanya. Karena ini saya dapat dari internet, dua-duanya, gitu ya. Di dua gambar ini itu ternyata saya lihat ada dua pesan sebenarnya yang diangkat. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini kalau tidak salah saya lihat di tulisannya di internet itu BTS ya. Kalau nggak salah ini kalau mungkin teman-teman yang lebih paham ini siapa anggota-anggotanya. Mereka sedang melakukan proses pembuatan salah satu produk yang mungkin kita sangat mengenal. Ya. Bukan kita sih, kalian mungkin ya. Kalau saya nggak terlalu menonton acaranya. Kemudian di sebelah kanan ini yang sempat ya beberapa waktu yang lalu cukup terkenal di Indonesia, itu sudah ada contoh, ada judulnya juga, Ikatan Cinta. Kemudian kalau ini saya kenal, bukan kenal, saya tahu namanya. Untuk itu Arya Saloka sama Amanda Manopo. Nah ini benar, kalau ini salah. Kalau yang sebelah kiri saya nggak tahu. Itu BTS atau, karena kalau BTS yang saya tahu ya untuk tower transmisi itu ya, untuk seluler itu kan BTS namanya untuk towernya. Itu yang saya tahu ya, mohon maaf untuk penggemarnya, untuk ARMY ya kalau nggak salah. Lo kok tahu juga kalau penggemarnya ARMY ya. Oke, baik, terkait dengan dua gambar ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah kedua adegan tersebut itu memberikan atau menyampaikan dua hal yang berbeda. Apa yang berbeda ya? Karena ini terkait dengan ilmu gizi, berarti ini memang saya ambilkan gambar yang ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu fermentasi. Di sebelah kiri kita lihat mereka itu membuat kimchi ya. Saya yakin kalian sudah sangat mengenal yang namanya kimchi. Dibuat, kemudian yang di sebelah kanan, ini dugaan saya, itu adegannya adalah ulang tahun, kemudian pakai tempe. Ini dugaan saya. Kalau benar ya nggak apa-apa, kalau salah ya harap dikoreksi begitu. Kalau saya dengar ya beberapa film-film yang dari negara Korea itu, ini pesan yang saya tangkap ya dari kedua adegan ini.
film-film yang berasal dari Korea itu biasanya mereka mengangkat makanan tradisionalnya yaitu kimchi itu dengan bangga. Ya, dengan bangga artinya seluruh lapisan atau seluruh hampir seluruh pemainnya, baik itu pemeran utama, kemudian dan seterusnya, itu mereka mengkonsumsi dengan bangga. Ya, sehingga yang disampaikan di sana ini adalah sebuah pride terhadap produk fermentasinya. Tapi kalau yang di adegan sebelahnya lagi, ini saya hanya mencuplik dari satu adegan ini, itu nampaknya kok menunjukkan hal yang sebaliknya. Ini ada hal kesederhanaan, kemudian ada hal yang ya biasanya kalau kita mengkonsumsi, ini tempe ya gambarnya, itu ya berarti ketika masih kondisi susah makan tempe, ini ulang tahun kita pakai tempe saja sudah cukup dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Kita dengan tempe itu merasa ya begitulah gitu. Tidak ada rasa bangganya. Padahal itu memang salah satu makanan tradisional di Indonesia yang cukup cukup penting dalam artian untuk pemenuhan gizi dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas mengenai produk-produk fermentasi yang mungkin sudah ada di sekitar kita. Kemudian ini overview-nya. Jadi sebenarnya mahasiswa itu lebih tertarik kalau cerita tentang film, tentang itu ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus bercerita tentang yang lain yang sesuai dengan tema kali ini. Karena ini sudah ilmu gizi lanjut, artinya kalian sudah paham betul terhadap basic-basic tentang gizi. Sehingga saya tidak akan masuk ke ranah itu ya terkait ilmu gizi. Jadi ini ada beberapa overview yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu mengenai profil di Indonesia kaitannya dengan gizi, sedikit saja. Kemudian food guide, ya, food guide itu apa? Ya, nanti beberapa food guide yang di beberapa negara, termasuk di Indonesia itu bagaimana. Kemudian sesuai judulnya ya, fermented food production, nanti juga akan saya sampaikan tentang produksi pangan fermentasi, beberapa contoh yang ada di sekitar kita yang mungkin terlewatkan dalam artian seperti tadi tempe itu terlewatkan sebagai produk-produk fermentasi yang sangat baik. Kemudian mengenai health benefit, ya. Meskipun health benefit ini nanti untuk klaimnya itu memang saya ambil beberapa dari jurnal karena untuk apa istilahnya ya, itu kan yang lebih berhak sebenarnya kan yang dari ilmu gizi atau dari dokter. Nah itu untuk mengklaim bahwa itu sehat begitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengukur apa saja komponen-komponen yang kira-kira ada pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah industrial fermented food production. Baik, yang pertama ya mengenai profil itu saya akan sedikit sharing mengenai nutritional intake dan food expenditure. Kalau kita lihat di gambar ini, ya, ini adalah pengeluarannya, food expense lah, yang ada di Indonesia. Yang kalau yang sebelah kiri, ya kiri itu berarti yang kiri lah, pokoknya itu yang rural itu adalah yang ibaratnya di pedesaan. Kemudian yang di sebelah kanannya atau di sampingnya itu yang di kota. Kita bisa lihat perbandingan antara yang dibeli oleh masyarakat di sini ya. Misalkan untuk sayuran itu kita lihat memang untuk masyarakat di perkotaan masih kurang. Ya, masih kurang artinya masyarakat desa itu di pedesaan itu lebih banyak mengkonsumsi sayuran. Itu wajar ya karena kita tahu bahwa di desa itu umumnya sayuran itu bisa ditanam di sekitar. Kemudian yang kedua ada tubers ya. Ini bukan YouTube ya, YouTuber itu bukan ya. Jadi tuber itu umbi-umbian. Nah, umbi-umbian pun untuk masyarakat di perkotaan itu biasanya masih lebih rendah untuk konsumsinya dibandingkan yang dari
pedesaan. Kemudian juga kita lihat beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati adalah prepared food, ya, ini prepared food. Ini juga perlu kita cermati bahwa di masyarakat perkotaan itu konsumsinya itu sangat tinggi ya, dibandingkan yang masyarakat pedesaan. Meskipun sudah cukup ada peningkatan yang cukup besar ya dari 2013 ke 2019 ini ya, dari 31 menuju 40% itu pengeluaran yang cukup besar, hampir separuhnya itu digunakan untuk produk pangan yang sudah yang siap saji seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti ada banyak dampak yang akan dihasilkan karena kita berbicara masalah gizi, maka nanti coba kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, ini juga mengenai dietary intakes of key food and nutrients untuk orang dewasa di Indonesia. Ya, di sini ada beberapa kategori, ada nasional ya, di sini ada nasional, kemudian ada subregional, kemudian regional sampai global. Kita bisa lihat, kemudian kalau untuk TMRL ini adalah theoretical minimum risk exposure level. Jadi kira-kira mungkin kalian sudah tahu mungkin ya. Theoretical minimum risk exposure level. Jadi kalau misalkan untuk buah ini semoga tulisannya terbaca ya, karena ini warna fontnya bukan hitam. Untuk fruit misalkan itu kita tahu bahwa kalau secara global dia digunakan 100 ya 100%, maka kalau secara nasional itu kita masih di bawahnya. Tetapi kalau secara theoretical minimum ya TMREL-nya itu kita tuh dianjurkan untuk mengkonsumsi buah itu lebih dari 200% dari yang sudah ada sekarang. Artinya kebutuhan buah itu kita sebaiknya cukup banyak. Kemudian untuk vegetable juga seperti itu, ada lebih banyak. Kemudian di sini ada red meats dan processed meats ya. Jadi ini sebaiknya dikurangi. Kemudian sugar sweet beverage itu juga sebaiknya kita tidak mengkonsumsi ya, karena ini secara teoritis ketika kita tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang manis itu itu akan menurunkan banyak risiko tentang kesehatan ya. Jangan khawatir, jangan berpikiran ketika kita minum banyak minuman yang manis itu akan menyebabkan kita tambah manis, tidak, tapi yang ada kita akan semakin dekat dengan dokter-dokter ya, karena dan obat-obatan biasanya seperti itu. Artinya meningkatkan risiko entah itu diabetes ataupun obesity, kemudian yang lain-lain, banyak penyakit. Kemudian ada fiber, kemudian ada sodium ya. Sodium di sini kita tahu bahwa theoretically kita itu ada di tengah-tengah ya, atau di 50%, jangan terlalu banyak. Tetapi pada kenyataan atau sesuai data kita itu sangat banyak. Ya, ini juga konsumsi sodium itu juga sangat terkait dengan budaya mungkin ya, karena kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu relatif sangat berbeda untuk masakan yang dihasilkan. Kalau di Jawa Tengah, saya beberapa kali ke Jawa Tengah ya, atau di Jogja itu juga, itu makanan itu cenderung manis. Sedangkan kalau di Jawa Timur itu cenderung gurih atau cenderung ke asin. Ya, kalau ke Jawa Timur yang bagian agak utara di daerah Madura misalkan, itu juga sama. Itu sangat menyukai yang gurih dibandingkan yang manis. Sehingga budaya terhadap selera makan, selera konsumsi itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat atau dietary intake kita terhadap senyawa-senyawa tertentu. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah peningkatan jumlah yang overweight. Ya, jadi orang-orang yang gemuk ini saya tidak dalam rangka untuk
membuli, tidak dalam rangka untuk apa lagi. Pokoknya yang negatif-negatif tidak. Jadi ini hanya istilah yang supaya nyaman saja saya gunakan. Itu adalah peningkatan atau banyaknya orang-orang yang mulai kelebihan berat badan. Di beberapa tempat kelebihan berat badan justru diberikan jargon yang positif. Misalkan apa? Wah kok tambah gemuk ya sekarang? Wah ini berarti lagi sejahtera. Itu ada yang seperti itu. Wah berarti sejahtera. Kemudian ada lagi kok tambah gemukan, wah ini berarti cocok makanan di rumah misalkan. Atau lagi banyaklah istilah-istilah yang digunakan untuk menutupi risiko-risiko dari kelebihan berat badan tersebut. Saya tidak mengatakan kelebihan berat badan jelek atau apa, itu tidak ya. Jadi ini hanya kita ngomong masalah gizi saja. Karena ini di record nanti, wah ini ada yang menyudutkan orang-orang yang overweight ya. Overweight itu memang cenderung punya risiko yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Karena kalau saya sendiri dihitung BMI ya, kalian silakan dihitung saja BMI-nya itu sampai di mana. Apakah sampai di skor 22 sampai 25 ya kalau nggak salah, itu adalah skor yang normal, atau di atas itu maka itu sudah termasuk dalam overweight. Sedangkan untuk yang underweight itu cenderung memang menurun. Ya, kalau overweight naik, ternyata yang underweight itu turun. Karena ini dua case yang berbeda sebenarnya. Ya, yang kurus, nah ini kurus ini memang agak agak kalau yang gemuk itu kecenderungannya itu di masyarakat dianggap wah ini sudah semakin sejahtera dan lain sebagainya. Tetapi kalau kurus itu lebih terdiskriminasi biasanya. Kurus sekali makannya kurang atau kenapa dan seterusnya ya. Padahal belum tentu ya. Kurus atau tidak itu terkadang kita tertipu oleh secara visual. Maka perlu kita cek BMI-nya saja. Ketika dia memang underweight, maka jika ada langkah-langkah untuk meningkatkan bobot tubuh, maka itu lebih baik ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kita bisa melihat atau kita bisa masuk ke yang kedua, yaitu yang namanya food guide. Ya, mungkin kalian sudah tahu apa itu food guide. Food guide itu adalah ini. Jadi nutritional guidelines ya yang ada di dunia, dan itu mungkin akan muncul dengan beberapa format yang berbeda-beda. Ya. Jadi itu adalah suatu konsep diet yang ideal, yang dia itu biasanya melakukan pengelompokan berdasarkan kelompok pangannya. Ada yang mungkin dia terkelompok dalam serat, kemudian karbohidrat, kemudian ada juga protein, kemudian mungkin ada fat juga, ada vitamin dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya setiap daerah atau setiap negara atau bangsa atau apapun itu punya suatu guideline tersendiri. Ya, kalau gampangnya itu ya kalau sebenarnya tergantung aktivitas ya. Untuk kita melakukan intake nutrisi itu tergantung aktivitas yang kita gunakan. Tetapi secara umum atau secara global kita itu punya suatu food guidelines. Kalau di Indonesia seperti apa? Ya, nanti kita lihat yang di Indonesia akan seperti apa untuk food guideline-nya. Kemudian beberapa contoh yang bisa kita lihat, ini misalkan di Asia, ya, food guideline itu dibuat dalam bentuk yang berbeda-beda. Ini di Tiongkok, kemudian di India, kemudian yang di sebelah kanan itu di Jepang. Itu mereka mengelompokkan berdasarkan jumlah ininya. Pengelompokan berdasarkan ini karbohidrat, misalkan di China atau di Tiongkok ya. Itu sereal itu disarankan adalah perharinya itu 300 sampai 500 gram. Kemudian sayuran dan seterusnya ini sampai
membentuk semacam piramida ya. Kemudian kalau di India itu biasanya juga kita lihat postur tubuh itu juga akan berpengaruh ya. Kemudian letak geografis itu juga berpengaruh terhadap pattern atau model dari konsumsinya bagaimana. Kemudian kalau misalkan di Jepang ya, karena biasanya Tiongkok dan Jepang itu tidak terlalu berbeda jauh dari segi kulturnya. Kalau di India ini mungkin akan lebih berbeda ya dibandingkan dua negara tersebut. Kalau di Jepang misalkan dia menyarankan sekitar 5 sampai 7 grain dish ya. Kemudian 5 sampai 7 serving. Kita tahu kalau di di India itu 6 sampai 11 ya. Kenapa kok berbeda sekali ya? Ya mungkin memang karena dari segi postur tubuh mungkin berbeda. Kemudian dari aktivitas di sana berbeda. Kemudian di India mungkin secara geografis itu mungkin lebih panas dan seterusnya. Sehingga itu akan memberikan rekomendasi pangan ya dietary intakes-nya itu berbeda pula. Kemudian di sini ada aktivitas-aktivitas yang juga disarankan. Misalkan kalau di Jepang ini ada water or less ya. Jadi ini ada physical activity yang dia membutuhkan banyak cairan untuk kita konsumsi. Jadi guideline ini sebenarnya memang sangat spesifik untuk negara-negara tertentu atau bangsa-bangsa tertentu. Kemudian kalau misalkan di Australia dan Amerika itu punya guideline yang berbeda. Misalkan di Australia dia pakai dairy product itu 14%. 14% itu banyak loh. Karena di Australia memang banyak sekali hasil-hasil terkait dengan dairy, entah itu susu yang dalam bentuk segar ataupun olahannya seperti keju, yogurt dan lain sebagainya. Kemudian juga protein itu cukup besar ya, ada 14% juga. Kemudian grainnya ini hanya 32% dan untuk sayurannya adalah 30%. Nah, hal yang mungkin kurang lebih sama gitu ya. Untuk Amerika, di Amerika itu mereka memberikan porsi grain dan vegetable itu dalam jumlah yang seimbang ya untuk sumber karbohidratnya. Kemudian untuk protein dan fruit ini juga dalam porsi yang seimbang. Dengan catatan yang mereka berikan adalah misalkan kalau untuk fruit itu coba difokuskan pada buah yang utuh ya. Maksudnya bukan buah yang sudah diproses seperti buah dalam kaleng ataupun buah yang lain ya, dalam bentuk yang lain. Kemudian untuk vegetable saran yang mereka lakukan adalah untuk memberikan untuk mengkonsumsi sayuran yang bervariasi atau berganti-ganti. Kemudian untuk grainnya, karena di sana mungkin makanan pokoknya bukan nasi ya, tapi gandum, berasal dari gandum, olahan gandum. Maka disarankan untuk separuh dari gandum yang mereka konsumsi itu sebaiknya gandum utuh. Karena di sana masih ada lapisan-lapisan yang masih mengandung serat dan itu bisa untuk meningkatkan kandungan nutrisinya. Kemudian juga untuk protein dan produk-produk dairy-nya itu ada rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan. Kemudian kalau di daerah Eropa misalkan, kalau yang sebelah kiri ini ya, ini adalah untuk negara-negara Skandinavia. Ya, Skandinavia itu disarankan mereka memberikan guideline adalah mengkonsumsi banyak ini sayuran, ikan ya. Ikan ini cukup disarankan karena di sana memang ikan cukup banyak ya di negara-negara Skandinavia. Kemudian ini untuk
proses perpindahan, disuruh penggantian dari whole grain, kemudian healthy fats, kemudian low fat dairy product, itu yang disarankan untuk mereka mengkonsumsinya, dan disuruh mengurangi ini red and processed meat, salt, sugar, and alcohol. Ya, kalau di Indonesia alkohol kayaknya sudah jarang lah melihat, kecuali yang karena terbatas ya untuk alkohol untuk penyebarannya di Indonesia. Kemudian kalau yang di bawah ini di Spanyol untuk servingnya seperti itu, dan yang di sebelah kanan adalah yang dari Kanada. Kemudian yang di Indonesia bagaimana? Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat ya, karena ini adalah sebenarnya guideline untuk kita. Kalau yang tadi sebanyak itu mungkin tidak selalu sesuai dengan kita karena aktivitas, geografis, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada saran-saran terkait dengan aktivitas fisik ya di bagian bawah. Istilahnya kalau di Indonesia ya tumpeng ya ini ya, tumpeng apa sih saya lupa istilahnya. Tapi ini bentuknya seperti tumpeng. Jadi untuk karbohidrat itu disarankan 3-4 porsi. Ya kan berbeda kan dengan yang India 6-11 porsi. Ya kan postur tubuh Indonesia, orang Indonesia juga sangat berbeda. Ya, jadi jangan heran ketika lihat Sahrukan misalkan, atau siapa lagi, saya ingatnya itu saja. Nah, sudahlah, jangan mengingat-ingat itu, lupa. Misalkan mereka mengkonsumsi biasanya nasi dalam jumlah besar. Sering saya lihat di masuk feed di Instagram itu, kadang-kadang orang India bagaimana mereka makan, itu luar biasa. Kelihatannya nasinya aja sudah cukup besar. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita disarankan ada sekitar 3-4 porsi untuk nasinya, yang itu seimbang dengan sayurannya. Jadi ini memang cukup hampir sama lah di beberapa negara. Jadi ada makanan pokok, ya. Jadi ini seimbang dengan sayurannya. Kalau yang di sebelah kiri yang tumpeng itu adalah menunjukkan bagaimana servingnya, tapi kalau di sebelah kanan itu kira-kira secara visual itu lebih mudah ketika kita melakukan pengecekan terhadap makanan yang kita konsumsi. Ya. Kalau kita, ya enggak kita ya, mungkin saya atau beberapa dari kalian melihat ya, sesekali saja dilihat dari satu piring yang kalian konsumsi, itu bisa-bisa ya ini makanan pokok dan sayuran ini jadi satu. Ini semua isinya nasi gitu. Kemudian di sebelah sini lauknya sedikit, dan ini tidak buah tapi yang memang kosong gitu. Jadi hanya nasi dikasih lauk, apalagi yang kos. Itu karena saya dulu pernah kos juga, sehingga kalau makan itu tidak ada yang namanya saran sajian sekali makan, ini nggak ada dulu. Yang ada saran biaya yang dikeluarkan untuk sekali makan. Nah, itu kalau waktu kos. Jadi kalau saya nggak tahu apakah sama dengan di Semarang ya. Kalau makan itu ada nasi sarden, yaitu biasanya di akhir bulan itu laris ya, nasi sardennya benar-benar nasi sama sarden. Harganya waktu itu 5.000. Kemudian ada nasi tergantung tanggal ya. Ya, ini adalah saran yang diberikan. Kalau dulu memang kita sangat mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu saya sampai SD itu masih melekat ya, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian mulai bergeser lagi, berganti lagi menjadi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang ya. Nah, di sini memang kita lihat tidak ada saran untuk mengkonsumsi dairy product. Kalau untuk di gambar ini ya, di gambar yang ini. Kalau kita lihat. Maka dari itu ya mungkin memang ini melihat dari masyarakat Indonesia konsumsinya tidak terlalu banyak di produk-produk dairy. Padahal kalau kita lihat ya ini misalkan mundur sedikit saja, misalkan di Australia aja dairy itu terstate dengan jelas ini ada 14%. Kemudian di negara lain misalkan di Jepang itu ada 2 sajian untuk susu.
Di India itu ada milk juga. Nah, dan lain sebagainya. Ini juga ada milk and dairy produk, itu ada disarankan 100 gram. Kalau di Indonesia sendiri tidak secara spesifik terstate, tetapi sebenarnya ada, kalau di gambarnya itu ada kecil di sini. Ini ada susu sebenarnya. Itu adalah food guide ya. Food guide itu berarti itu yang kira-kira nanti bisa menjadi patokan ideal untuk kita konsumsi di Indonesia. Nah, kemudian kaitannya dengan pangan fermentasi di mana? Karena ini adalah food guide itu kan lebih cenderung ke untuk memudahkan kita apa yang harus saya konsumsi tanpa memperhatikan dengan detail yang kita konsumsi apa. Jadi kayak misalkan di tumpengan ini kan 2-3 porsi adalah sumber protein. Kemudian 3-4 porsi adalah sayuran. Kemudian 2-3 porsi ini untuk buah-buahan. Ini mohon maaf, ini gambarnya jelas nggak ya? Jelas ya. Nah, kalau tidak jelas, mau saya switch ke share screen saja kalau memang tidak jelas. Ya, tapi mohon maaf Pak, suaranya agak sedikit kecil Pak. Oh gitu ya? Ya. Apa masa gini? Ya saya pakai headset masih kecil ya. Gimana caranya? Volume. Sudah saya pegang gini aja. Ini sudah harusnya sih lebih jelas ya. Ya, sudah jelas. Bagaimana kaitannya dengan produk-produk fermentasi yang akan kita bicarakan hari ini? Produk fermentasi itu dia mensupport ya. Mensupport dari beberapa komponen-komponen yang ada di masing-masing kelompok pangan tersebut. Pada dasarnya produk fermentasi ya untuk di era-era awal, produk fermentasi itu digunakan atau dibuat untuk memperpanjang umur simpan. Memperpanjang umur simpan dari produk-produk yang masa simpannya pendek, yang short shelf life-nya. Kemudian berkembang lagi, ternyata proses itu juga memberikan keuntungan lebih selain produknya terawetkan. Nah, sehingga mulai berkembang lagi produk-produk fermentasi itu ada yang tidak fokus untuk memperpanjang umur simpan, tetapi untuk meningkatkan kandungan gizinya. Nah, mana tadi ini? Nah, sehingga kita bisa masuk ke yang ketiga, yaitu fermented food production and health benefit ya. Jadi di sini saya hanya mengelompokkan beberapa produk-produk yang umum yang terjadi, yang ada di sekitar kita, yang ternyata setelah kita lihat banyak riset-riset yang dilakukan, baik itu dalam ataupun luar negeri, itu menjadikan produk itu menjadi punya nilai nutrisi yang lebih. Di sini saya kelompokkan ada produk yang berasal dari susu, kemudian dari kedelai atau legume, kemudian ada dari umbi ya, kemudian yang terakhir ada dari sayuran dan minuman. Jadi minuman ini juga bolehlah dikelompokkan menjadi food production. Nah, sebelum ke contohnya ya, kira-kira apa itu food fermented food atau apa sih pangan terfermentasi itu apa kira-kira? Ada yang itu enggak? Ada yang ingin ngasih pendapat enggak? Pangan fermentasi. Apa sih pangan fermentasi? Kan kalian sering dengar itu, apalagi ilmu gizi lanjut lagi. Ini kan harusnya sudah advance. Apa fermented food atau pangan terfermentasi? Ini kalau yang di Zoom saya yang di depan ini ada Mbak Hainun, Mbak Santi dan Mbak Irvana. Mungkin itu 3 dulu. Ada yang mau ngasih pendapat apa itu pangan fermentasi atau keywordnya saja lah.
Izin menjawab Bapak. Oke, silakan. Kalau untuk pangan fermentasi itu biasanya menggunakan mikroorganisme atau bantuan bahan tertentu guna mengubah suatu produk menjadi produk yang nilai cernanya lebih tinggi. Misalkan pembuatan tempe dengan bantuan ragi seperti itu, Bapak. Oke. Jadi berarti menggunakan bantuan mikroorganisme ya. Jadi Iya. itu salah satu kunci ya. Kunci untuk kata-kata keywordnya dari fermented food itu adalah memang memanfaatkan mikroorganisme. Untuk meningkatkan daya cerna itu salah satu manfaat yang diperoleh. Ada juga yang tujuannya tidak untuk meningkatkan daya cerna, ya. Apalagi kalau misalkan produk-produk probiotik itu kan bukan untuk meningkatkan daya cerna, tetapi untuk micro balance pada saluran pencernaan kita. Ya, itu banyak. Tapi itu sudah cukup mewakili ya, karena keywordnya itu adalah penggunaan mikroorganismenya. Ini sebenarnya pertanyaan saya basa-basi saja, karena saya yakin sudah tahu semua kalau yang namanya pangan fermentasi. Nah, jadi kalau secara definisi itu memang food or beverage produced through controlled microbial growth. Ya. Jadi kita memang mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme, ya, and the conversion of food component through the enzymatic reaction. Jadi kalau kita berbicara atau kita memanfaatkan mikroorganisme, maka hal mendasar yang harus kita pahami itu adalah mengenai mikroorganisme itu sendiri. Ya. Sama seperti kita, karena ini salah satu keyword yang saya merah-merah ini adalah controlled microbial growth. Jadi kita bisa kita mengendalikan pertumbuhan mikroba itu. Nah, mikroba untuk tumbuh itu butuh lingkungan yang sesuai. Sama seperti kita, untuk tumbuh, untuk hidup, kita butuh lingkungan yang sesuai. Lingkungan apa saja? Misalkan suhu. Ini yang umum-umum saja ya. Ada suhu, kemudian ada pH, kemudian jelas ada substrat ya. Substrat atau makanannya lah. Ada makanannya, kemudian ada juga terkait dengan yang lain, misalkan oksigen ya, ada tidaknya oksigen, bisa jadi mikronutrien itu penting juga dan lain sebagainya. Seperti kita, ketika kita berada di lingkungan ya, di suhu yang nyaman ya, manusia kalau bisa hidup kan di suhu mulai dari berapa ya? 0 mungkin bisa ya, minus mungkin bisa pakai pakaian tertentu. 0 sampai mungkin kita suhu 50 sampai 60 mungkin kita masih bisa bertahan. Ya, mungkin ya. Karena di beberapa kasus misalkan di negara Timur Tengah atau di India itu pernah ada gelombang panas yang itu bisa menyebabkan beberapa orang meninggal. Gelombang panas itu suhunya bisa di atas 50 derajat. Nah, itu juga berlaku untuk mikroba. Jadi kalau kita mau memanfaatkan mikroba itu, maka kita sebenarnya bisa saja menganalogikan kita sendiri untuk hidup. Ya, kita butuh sesuatu yang menyenangkan untuk hidup. Kemudian tadi masalah makanan itu pasti kita butuh makanan. Berarti kalau mikroba juga butuh, cuman istilahnya adalah substrat. Nah, substrat kalau kita makanan yang utama apa? Ya berarti ada karbohidrat misalkan. Maka kalau mikroba itu biasanya ada karbon, sumber nitrogen, dan mikronutrien yang lain. Kemudian pH ya kalau kita tidak ada lingkungan terkait dengan pH karena kita tidak hidup di dalam satu lingkungan dengan pH tertentu. Kemudian oksigen, nah oksigen juga sama. Misalkan tadi kasusnya yang kimchi itu bagaimana? Mereka butuh oksigen nggak? Dengan adanya oksigen jangan-jangan malah mikrobanya malah tidak tumbuh menjadi tidak mendominasi di sana. Termasuk tempe. Kalau tempe kenapa kok kalau saya pakai daun pisang untuk membuatnya itu dibiarkan begitu saja. Tapi kalau pakai plastik itu harus dikasih lubang-lubang.
Tapi kalau misalkan saya taruh di luar tanpa saya bungkus plastik, itu malah tidak tumbuh misalkan. Nah, itu adalah karakteristik nanti raginya atau jamurnya yang dia itu optimalnya tumbuh di seperti apa. Nah, fermented food ya, itu kategorinya adalah termasuk dalam functional food. Ya, functional food ini sudah sangat familiar, bahkan sudah sangat ahli ya kalau untuk di ilmu gizi mengenai functional food itu apa, kemudian contoh komponennya atau contoh molekulnya seperti apa dan seterusnya, itu sudah luar biasa kalian memahami yang namanya functional food. Dan karakter lain ketika kita membuat fermented food itu adalah ini, terjadinya suatu peningkatan ya, peningkatan metabolic activity yang dihasilkan yang disekresikan oleh mikroorganisme. Jadi dalam proses fermentasi itu ada beberapa hal ya, misalkan yang pertama, ketika bakteri itu tumbuh, maka bakteri itu yang kita konsumsi. Itu satu, bisa seperti itu. Kemudian ada juga yang bakteri itu tumbuh menghasilkan metabolit. Metabolit itu yang kita butuhkan. Atau bisa jadi bakteri itu tumbuh menghasilkan metabolit. Metabolit itu akan dipakai untuk mikroba yang lain yang hasilnya nanti kita butuhkan. Jadi banyak variasi dari proses fermentasi. Yang mana nanti yang akan kita manfaatkan. Seperti kalau tempe tadi ya berarti ada proses pemecahan polimer dari protein itu menjadi asam amino. Sebenarnya yang kita butuhkan apanya? Apakah jamurnya, apakah proteinnya, atau mungkin asam aminonya? Nah, apakah hasil proses degradasi yang dilakukan oleh mikrobanya atau yang bagaimana? Itu akan berbeda dengan yogurt misalkan. Yogurt itu bukan proses itunya saja, tetapi bakterinya pun itu kita manfaatkan. Nah, beberapa yang umum, ya namanya umum berarti sudah ada di sekitar kita. Ya. Ada beberapa produk fermentasi yang umum yang bisa kita lihat atau kita identifikasi. Misalkan untuk soy fermentation, berarti karena itu soy fermentation berarti dia pakai kedelai. Ya. Kedelai itu bisa difermentasi menjadi beberapa produk. Yang tadi ya yang sudah dipromosikan oleh Amanda Manopo itu ada tempe. Kemudian ada juga di gambar di sebelah kanannya ini adalah natto ya. Natto itu kedelai yang sama proses awalnya sama dengan tempe, tetapi fermentasinya tidak menggunakan jamur tapi pakai bakteri. Itu menghasilkan produk yang berlendir seperti di gambar ini. Tampilannya kurang menarik bagi saya, rasanya juga kurang menarik ya. Saya sudah coba ya, biasanya kita makan pangan-pangan fungsional itu kan kita mengesampingkan rasa karena kita ingin mendapatkan manfaatnya. Untuk produk yang lain yang ada di gambar ini, yang maksudnya di soy fermentation ini masih enak menurut saya untuk rasanya. Tetapi kalau yang natto ini ya untuk saya pribadi masih kurang bisa menerima untuk rasanya ya. Nah, coba beli saja, ada kok di minimarket sudah banyak gitu. Kemudian kalian coba supaya ini termasuk makanan yang bagus untuk kesehatan. Kemudian yang untuk produk susu ya, fermentasi produk susu itu adalah ini contohnya, ini ada yogurt, ada keju ya. Yogurt pun ada banyak jenisnya ya. Ada yang menggunakan skim milk sebagai bahan bakunya, dia menghasilkan yogurt yang bagaimana. Kemudian ada yang pakai full cream, itu akan menghasilkan yogurt yang seperti apa. Itu biasanya akan tergantung dari produk akhir yang akan kita butuhkan. Misalkan kalau Greek yogurt ya, yang mahal itu dia menggunakannya apa bahan bakunya sehingga menjadi produknya seperti itu. Karena kalau Greek yogurt biasanya pakai condensed milk biasanya untuk bahan bakunya. Kemudian untuk tuber atau karbohidrat
itu contoh yang gampang itu tape ya, karena Jember itu salah satu penghasil, maksudnya makanan tradisionalnya adalah prol tape ya. Ada yang pernah makan ya prol tape? Nah, coba saya kasih nantilah kalau ketemu. Cuman nggak tahu kapan ya. Kalau ketemu saya diingatkan untuk itu. Prol tape. Jadi prol tape itu prosesnya dari singkong kemudian difermentasi menjadi tape, kemudian dari tape itu masih kita proses lagi dengan ditambahkan gula dan seterusnya. Ya, jangan ngomong masalah gizi ya, kalau di makanan-makanan tradisional yang penting itu sudah laku aja nanti nggak apa-apa. Kalau kalorinya sangat tinggi insya Allah karena dia pakai tambahan gula. Kemudian ada yang dari sayur itu vegetable ya di sini. Ini contohnya adalah yang tadi di depan itu ada kimchi, atau kalau di Jerman itu saya nggak tahu ini pengejaannya benar apa enggak, sauerkraut apa kalau nggak salah. Saya nggak tahu pengejaannya ya. Tapi makanannya prinsipnya sama. Kemudian ini kalau dibesarkan ini ada tulisannya di sini sebenarnya. Kemudian ada juga produk-produk probiotik. Jadi produk probiotik ini memang produk fermentasi, tetapi sebenarnya kimchi itu juga salah satu probiotik sebenarnya. Kemudian tempe ya, bukan ya, kalau tempe termasuk nggak. Jadi apa itu probiotik nanti akan kita bicarakan juga di belakang. Nah, ini contoh untuk yang fermented food made from milk. Jadi tadi disebutkan bahwa bagaimana kita mengidentifikasi produk itu produk fermentasi, maka di tahapannya itu apakah dia menambahkan mikroba atau juga mengkondisikan penyimpanannya itu sesuai dengan kondisi mikroba tertentu. Nah, itu biasanya untuk yang fermentasi spontan itu mereka tidak menambahkan bakteri atau mikroba, tetapi mereka mengkondisikan sehingga bakteri tertentu bisa tumbuh. Seperti pada kimchi itu tadi, dia biasanya tidak ditambahkan mikroba apapun. Jadi untuk yogurt ini memang proses produksinya cukup bervariasi, tetapi secara umum ini seperti di sini ada produk susu itu sendiri, ya, susu sapi, susu kambing, kerbau. Nah itu nanti hasilnya biasanya akan berbeda-beda. Misalkan menjadi keju yang seperti apa itu juga prosesnya. Kemudian dilakukan mixing, ya mixing ini atau bisa juga dilakukan homogenizer ya, pakai homogenizer itu yang hand homogenizer gitu. Kalau di rumahan tujuannya untuk mengurangi ukuran dari globula fatnya yang ada di dalamnya sehingga terdispersi secara merata. Kemudian dilakukan pemanasan, heat treatment. Heat treatment di sini mungkin lebih ke pasteurisasi. Tujuannya untuk beberapa hal ya, di sini ada remove oksigen, kemudian membunuh bakteri-bakteri yang berbahaya. Kenapa membunuh bakteri berbahaya itu dilakukan pada suhu-suhu seperti itu? Karena sebagian besar bakteri berbahaya itu berada pada kategori atau golongan bakteri yang mesofilik. Ya, mesofilik itu berarti dia optimal tumbuhnya itu berada di suhu antara mungkin sekitar 20 sampai 40. Itu adalah mesofilik. Jadi di suhu ruang lah. Nah, ketika kita panaskan, maka kemungkinan dia akan membunuh bakteri yang berbahaya. Tapi tidak semuanya akan terbunuh di sini. Ingat ya, tidak semuanya karena ini pasteurisasi. Kemudian setelah diturunkan suhu sampai 40 derajat, itu baru ditambahkan bakterinya. Nah, bakterinya apa? Nah, itu bakteri biasanya bakteri-bakteri yang menghasilkan asam laktat yang ditambahkan. Nah, bakteri asam laktat itu bisa ada yang dikombinasikan, ada yang dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya hanya satu jenis yang ditambahkan, ada yang dua jenis untuk mengakselerasi pembentukan asam laktatnya. Kemudian baru disimpan. Ya. Nanti kalau pembuatan yogurt secara khusus itu bisa dilakukan varian-variannya
dengan rubah-rubah banyak titik-titik di sini. Ya, misalkan di bahan bakunya, atau setelah ini ditambah setelah proses penambahan bakteri ini setelah 6 jam ditambahkan essence sehingga menghasilkan bakteri dengan rasa yogurt dengan rasa tertentu dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi dengan yogurt? Kenapa yogurt itu lebih mahal? Ya. Dan kenapa yogurt itu lebih baik bagi beberapa orang? Pertama adalah adanya ini. Tadi disampaikan oleh Mbak Hainun bahwa ada degradasi senyawa-senyawa yang memiliki molekul yang lebih kompleks. Laktosa itu akan didegradasi menjadi lactic acid ya dalam metabolisme. Kemudian ini sangat membantu untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan laktos intoleran. Laktos intoleran itu kan bahasa keren, cuman ya biasanya orang-orang kalau habis minum susu saya sering ke belakang, ya itu indikasi dia laktos intoleran sebenarnya. Tapi tetap ada tingkatannya. Ada yang hanya, saya punya teman yang dia itu benar-benar hanya sedikit saja, ya sedikit dalam artian ya susu yang misalkan ada produk yang tercampur sedikit susu, dia itu langsung mengalami diare. Tetapi ada pula yang pada konsumsi pada jumlah tertentu dia baru bisa mengalami diare. Kemudian yogurt itu termasuk probiotik karier. Ya, probiotik karier itu apa ya? Probiotik kita lihat bahwa ketika bakteri itu ditambahkan pada tahap ini, maka bakteri itu masih akan terus berada di dalam produk tersebut, pada yogurt tersebut. Kemudian setelah ini kan kita lihat prosesnya, tidak ada proses yang terkait dengan membunuh bakteri tersebut. Kalau di awal ada proses heat treatment, yaitu menggunakan suhu 90 untuk membunuh bakteri yang berbahaya. Tetapi setelah ditambahkan, itu ternyata tidak ada tahapan-tahapan lain yang menyebabkan bakteri itu mati. Artinya apa? Berarti bakteri itu yang akan kita konsumsi nantinya. Nah, karena bakterinya itu termasuk LAB ya, BAL, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris biasanya dibalik-balik ya. Bakteri asam laktat, lactic acid bakteria. Jadi kalau LAB itu kita konsumsi, itu kita berarti sedang mengkonsumsi probiotik. Kemudian ternyata pada beberapa riset ya, ternyata itu juga diukur produk hasil fermentasi susu itu ternyata ada produksi cytokine, kemudian ada T-cell function, kemudian juga ada natural killer cell activity yang itu ada kaitannya dengan immunological enhancement. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sehingga kalau karena saya bukan orang kedokteran ya, bukan orang medik, sehingga yang bisa saya lakukan apa terhadap untuk mengetahui itu ya, kita hanya mengidentifikasi saja komponen-komponen apa saja yang ada di sana. Kemudian kalau untuk menstate bahwa ini bisa menyebabkan apa terhadap kesehatan, itu bukan di ranah saya. Nggak tahu ya kalau gizi apakah termasuk juga atau tidak untuk mengklaim satu fungsi, karena misalkan ini menyebabkan menghambat penuaan misalkan. Nah, itu kan klaim yang harus dibuktikan dengan penelitian yang lain. Kemudian, nah ini tempe ya. Tempe ini kelihatannya kok prosesnya panjang sekali, berbahasa Inggris lagi. Jadi ini memang sengaja saya cari dari jurnal dari Belanda. Ya, jadi orang Belanda mengidentifikasi atau melakukan penelitian tentang tempe. Ya, kalau di sini ada si profesor yang di mana itu, mungkin apa di UGM apa ya, yang profesor istilahnya profesor tempe ya, karena dia banyak fokus di tempe sehingga dia mendapatkan gelar profesor tersebut. Ini adalah prosesnya dan ini sudah sangat umum bisa kita lihat ya mengenai tempe ini tadi. Nah, kalau kita identifikasi proses dari raw soybean sampai
di sini ini adalah proses fisik. Ya, jadi mulai dari misalkan ini direndam dalam air, ini kan tujuannya untuk melunakkan jaringan, kemudian ada pembuangan atau penghilangan kulit dan seterusnya. Ini sampai kemudian baru dimasak. Nah, ini ngajari buat tempe itu sama saja ngajarin apa ya? Itu kan sudah sehari-hari kita tahu sebenarnya. Tetapi kita perlu melihat lebih detail. Kemudian ini ternyata ada penambahan rhizopus ya. Nah, ini tergantung nanti dia pakai apa jamurnya yang mau digunakan. Biasanya memang pakai rhizopus sp. Nah, ini adalah untuk tempe. Kalau misalkan tahu bagaimana? Tahu sulit ya nulis pakai apa ini namanya touchpad. Nah, kalau tahu bagaimana? Ya, apakah Anda tahu? Baik, ini masih di tempe ya. Apa sih yang terjadi ketika apa sih yang berubah dari tempe itu sendiri? Pertama adalah manfaat yang pertama adalah pengurangan pada anti nutritional factor atau ANF. Ya, ada trypsin inhibitor, kemudian protease inhibitor, atau yang paling sering ya kita ketahui itu ada asam fitat. Ya, asam fitat ya Pak, pasti kalian tahu. Jadi asam fitat itu biasanya memang banyak pada kacang-kacangan ya. Khususnya memang pada plant based food itu banyak. Terutama karena ini contohnya tempe berarti pada soybean. Asam fitat itu kalau dia masuk ke dalam tubuh, dia itu bisa dengan mudah berikatan dengan mineral seperti zat besi, zinc. Artinya apa? Ketika dia berikatan membentuk fitat ya, dia akan tidak akan bisa diserap oleh tubuh. Nah, kalau sudah tidak bisa diserap tubuh ya berarti sia-sia kita mengkonsumsi mineral tersebut. Kemudian juga ternyata tempe ya dari fermentasi itu terindikasi meningkatkan produksi dari vitamin B ya. Untuk grup vitamin B ada B1, B12 dan seterusnya. Kemudian juga ada karotenoid itu ya dalam jumlah kecil juga terbentuk. Kemudian ada isoflavon juga. Kemudian nah ini yang tadi disampaikan ya dari siapa Mbak Ainun tadi mengenai enzymatic degradation itu untuk meningkatkan daya cerna. Jadi kalau daya cerna ya usus kita itu kan memang bisa mencerna ukuran-ukuran tertentu pada molekul dari suatu senyawa. Misalkan kalau kita mengkonsumsi karbohidrat itu adalah suatu polimer yang panjang, maka ketika masuk usus dia akan terpecah oleh asam ya, terhidrolisis, kemudian menjadi yang paling sederhana, monosakarida, misalkan glukosa. Glukosa itu yang akan kita serap masuk ke dalam darah. Termasuk juga untuk protein. Protein itu molekul yang sangat panjang. Bentuknya juga bermacam-macam ya untuk protein. Ketika tempe itu ketika proses fermentasi dia akan memutus polimer itu menjadi monomer yang namanya asam amino. Nah, asam amino itulah yang bisa kita cerna dengan baik. Ya. Termasuk kalau karbohidrat misalkan dia seperti selulosa itu tidak bisa kita cerna. Nah, tadi seperti ini di beberapa ada riset yang menyebutkan bahwa ternyata dia punya antibakterial substance. Ya, dengan ditunjukkan case-nya adalah penurunan atau pengurangan dari kasus diare pada penelitian tersebut. Berarti dia ada indikasi menghasilkan antibakteria. Nah, tadi di awal ditanyakan ini adalah tempe, sementara produk yang umum di masyarakat adalah tempe, ada tahu. Kira-kira tadi berbicara masalah daya cerna. Tempe dan tahu kira-kira daya cernanya mana yang lebih baik?
kira-kira? Ada tempe, ada tahu. Kalau orang yang nggak punya gigi itu lebih suka tahu daripada tempe. Terkait dengan daya cerna, ada? Ada yang punya pendapat kira-kira mana? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting jawab aja. Mana yang lebih baik? Atau mana yang daya cernanya lebih tinggi? Kalau mengatakan mana yang lebih baik, maka banyak indikator. Ya. Jadi kalau misalkan mana yang daya cernanya lebih tinggi? Tahu atau tempe? Ada yang open mic. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya daya cerna yang mudah lebih baik tahu dan tempe adalah steril. Kan mikroba dan proses fermentasi itu membantu untuk mencerna proses pencernaannya, Pak. Oke. Ya, tempe ya katanya ya. Oke, ada yang lain? Ada yang ingin jawab selain tempe? Ada? Oke, biasanya mahasiswa kalau ini karena kita sudah sampai pada tahapan apa saja yang berubah atau apa saja yang terjadi setelah proses fermentasi ya. Ketika ditanya di awal itu banyak mahasiswa yang mengatakan ya tahulah yang lebih mudah dicerna. Sebenarnya itu lebih mudah dikunyah, ya kalau tahu gitu ya. Kalau masalah lebih mudah dicerna atau tidak itu kembali kepada komponennya. Nah kalau kita lihat tahu proses pembuatannya, itu kan proses pembuatan tahu itu kurang lebih sampai pada tahapan ini ya. Ini adalah proses yang sama biasanya. Setelah itu baru kemudian tahu itu kedelai itu akan digiling, ya. Kemudian setelah itu dan airnya itu akan ditambahkan atau diasamkan. Ketika diasamkan maka terjadi proses koagulasi pada protein. Kemudian protein itu akan dikumpulkan, kemudian dipres jadi tahu. Sehingga itu bentuknya masih apa? Masih. Nah, kalau yang tempe itu kalau dia proses degradasinya baik, maka mungkin sebagian besar itu akan berupa asam amino. Mungkin usaha di awal ngunyahnya beda ya antara tempe dan tahu. Ini analogi ini sebenarnya sama ketika kalian makan agar-agar. Agar-agar itu lembut sekali ya, tapi kita tidak bisa mencerna itu kan. Termasuk kalau nata de coco mungkin masih agak kenyal ya. Oke, kalau agar-agar itu dia serat. Kalau dia serat berarti ya kita nggak bisa mencerna. Dia selulosa ya. Selulosa itu untuk mencerna nggak bisa, tapi dia memang bagus untuk pencernaan kita. Tapi kita akan sulit untuk mencerna itu. Itu terkait dengan tempe. Kemudian kalau terkait dengan vegetable atau sayuran, pada dasarnya semua secara umum ya, semua proses fermentasi yang sayuran, entah itu namanya sauerkraut, kemudian kimchi, mungkin asinan ya, mungkin ya kalau di daerah Jawa Barat ada asinan mungkin, itu pada dasarnya adalah sama prinsipnya, yaitu fermentasi pada sayuran itu dengan cara dengan merendam sayuran tersebut ke dalam brine atau jadi air yang ditambahkan garam. Jadi kan prinsipnya seperti itu. Ketika kita tambahkan garam pada air dengan jumlah tertentu, biasanya antara 5-10%, itu akan menciptakan atau mengkondisikan lingkungan dengan tekanan osmosis tertentu. Nah, ketika kita masukkan suatu sayuran di sana, maka itu bisa
dia akan menekan atau suppress beberapa mikroba yang tidak dibutuhkan, tetapi itu lingkungan yang menguntungkan atau lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh bakteri asam laktat. Jadi bakteri asam laktat itu akan tumbuh di sana, sedangkan bakteri lain tidak. Nah, ini contoh pembuatan kimchi. Kimchi itu salah satu superfood ya, kalau tidak salah baca itu salah satu superfood. Biasanya memang produk-produk fermentasi sayuran itu banyak yang masuk ke superfood. Kimchi itu secara kalori rendah ya, karena apa? Karena ya sayuran ya. Sayuran itu biasanya kalorinya rendah. Kemudian tinggi vitamin, kemudian ada mineral juga, dietary fiber. Kemudian bisa untuk fungsi-fungsinya ada beberapa yang bisa diklaim itu adalah misalkan ada anti cancer. Ya, kalau di sini saya tidak bisa disclaim bagaimana itunya karena tidak pada bidangnya. Tetapi pembentukan senyawa-senyawa ini ya, asam linoleic acid dan beta sitosterol itu diklaim sebagai salah satu memiliki sifat anti cancer. Kemudian ada dan anti aging. Nah, ini seperti ini anti aging itu bagaimana prosesnya, bagaimana itu biasanya nanti harus dilakukan pengujian. Kemudian juga anti obesitas. Nah, anti obesitas ada capsaicin itu salah satunya dari cabai itu banyak ya. Itu banyak mengandung capsaicin. Kemudian ada kolesterol lowering activity, itu kaitannya dengan kaitannya dengan adanya bakteri asam laktat yang tumbuh di sana. Nah, banyaknya manfaat-manfaat ini juga menyebabkan klaim dari kimchi ini sebagai salah satu superfood yang bisa kita konsumsi. Kemudian untuk beverage itu sebenarnya ada banyak produk yang bisa kita gunakan. Misalkan saja teh ya, teh yang difermentasi. Kemudian, nah salah satunya ini adalah ini hasil riset. Ya, kalau ini hasil riset. Jadi ini hasil riset di 2021. Ya berarti ini riset yang relatif baru. Itu melakukan fermentasi dari citrus vinegar. Jadi bagaimana melakukannya? Itu ternyata dari jeruk itu ya dihancurkan ya dan diambil jusnya, kemudian ditambahkan Saccharomyces cerevisiae. Kita tahu bahwa Saccharomyces cerevisiae itu memang salah satu bakteri yang menghasilkan alkohol seperti pada pembuatan tapi itu juga pakai Saccharomyces cerevisiae. Dia alkoholik bakteria menghasilkan alkohol. Kemudian dilakukan jus tersebut dilakukan fermentasi selama 7 hari pada suhu tertentu, kemudian disaring ya. Kemudian supernatant itu dianalisis terlebih dahulu kandungan alkoholnya. Karena setelah 7 hari, biasanya kandungan alkohol itu cukup banyak. Nah, ketika alkohol itu terlalu banyak, itu justru bisa berpengaruh pada pertumbuhan bakteri itu sendiri. Karena sifat alkohol itu kan toksik ya bagi bakteri. Nah, pada proses ini, alkohol itu diturunkan konsentrasinya atau diencerkan lah hingga mencapai 7%. Nah, kemudian ditambahkan Aspergillus pasteurians. Namanya bagus-bagus. Jadi kalau kalian nantinya punya anak apa itu, coba cari nama-nama bakteri yang menguntungkan, yang apa itu. Biasanya bagus-bagus namanya. Kemudian ditambahkan sekitar 10% ya di sana. Kemudian difermentasi lagi. Baru kemudian dianalisis untuk sifat-sifatnya. Jadi beberapa proses-proses ini sebenarnya bisa kalian adopsi untuk riset. Ya, riset misalkan ingin meningkatkan senyawa antioksidan bisa tidak ya kalau misalkan.
termasuk produk-produk tradisional itu terkadang punya hidden treasure gitu dari produk-produk tradisional. Terkadang kita konsumsi setiap hari ternyata dia kandungannya sangat tinggi sekali. Misalkan daun kelor, ya, misalkan daun kelor kalian sudah pasti tahu itu kalau di Jawa itu sudah bisa manfaatnya banyak selain untuk sayuran, bisa untuk menangkal santet, bisa untuk macam-macam. Itu ya kalau daun kelor, kalau kalian tahu. Padahal ya saya pernah coba mengkaji itu dari segi karena itu menghambat santet, berarti itu kan bukan masalah yang ilmiah ya. Berarti itu masalah goib. Itu coba saya kaji dengan beberapa orang spiritual. Itu juga ternyata masih kalau kita pakai cocokologi itu masih bisa dihubungkan gitu. Baik secara kalau saya muslim misalkan secara islami, oh mungkin kalau saya buat cocokologi itu seperti ini. Tapi kalau misalkan secara goib yang dukun-dukun itu saya tidak tahu. Nah kalau kelor itu memiliki kandungan vitamin C sangat tinggi, potasium, vitamin, kalsium, dan banyak sekali. Silakan kalian cek yang namanya daun kelor. Itu jumlahnya sangat banyak di sekitar kita, ya. Tapi pemanfaatannya karena dia ada gratis dan di sekitar kita, maka kita menjadi tidak terlalu bangga mengkonsumsi itu. Kalau sekarang sudah banyak sebenarnya serbuknya ya, serbuk daun kelor. Itu membuatnya pokoknya simple semuanya. Nah kalau terkait dengan yang goib-goib itu, saya pernah dengar. Ini mohon maaf ya, ini yang muslim. Kalau yang non muslim ya anggap sebagai aja, cerita sebentar aja, mungkin 1 menit. Salah satu ustadz itu mengatakan bahwa jin itu tidak menyukai makanan sehat. Nah, itu adalah itu bukan saya yang ngomong ya, saya bukan ustadz. Ustadz tersebut mengatakan bahwa jin itu tidak menyukai makanan sehat. Artinya apa? Ketika daun kelor itu sangat tinggi manfaatnya, itu kan berarti termasuk makanan sehat. Berarti kalau dengan ilmu cocokologi yang saya miliki, gitu ya, oh berarti ada hubungannya ini. Kenapa kok ini disuruh tanam di depan rumah? Selain sebagai tanaman untuk menaungi ya, tanaman peneduh, itu juga kita bisa menghemat biaya untuk sayur, konsumsi sayur, kebutuhan gizi kita terpenuhi, dan ternyata kita terhindar dari santet. Nah, itu menurut pakar yang lain. Itu yang saya dengar. Nah, karena beberapa waktu yang lalu saya memberikan materi mengenai daun kelor ya di masyarakat untuk pengabdian, makanya saya masih ingat bagaimana kentalnya mitos daun kelor itu sebagai fungsi secara medis dan mistis gitu. Nah, ini terkait kembali lagi ya ke sini, ternyata untuk minuman yang difermentasi itu juga ternyata bisa menghasilkan produk-produk atau senyawa functional food ya. Ternyata ada senyawa-senyawa yang menarik yang bisa kita analisis. Ini nanti saya beri referensinya kalau ingin membaca, yang punya si Mbak Yu. Ini namanya Yu siapa itu ya, orang Tiongkok, makanya saya menyebutnya ini punya Mbak Yu. Untuk penulisnya, nanti ada referensi di bawah. Itu untuk strong antioksidan, dia mengukur beberapa komponennya. Kemudian juga ini maaf masih terkait dengan itu ya, dengan kalau di agama Islam ya, mohon maaf. Ini kalau Rasul itu suka dengan rendaman air kurma ya, mungkin pernah dengar ya. Tapi harus direndamnya cukup 1 hari atau 12 jam misalkan. Karena kalau direndam terlalu lama itu jadinya minuman beralkohol. Nah, apa yang terjadi selama 12 jam itu? Ternyata itu juga mungkin itu adalah minuman yang difermentasi juga sebenarnya. Cuman dalam waktu jumlah yang menghasilkan
yang adalah use water, dan itu sedikit cerita. Nah, kemudian ada yang namanya probiotik. Probiotik itu adalah life strain, ya, strictly selected microorganism yang dia itu ada kaitannya dengan kesehatan dari hostnya. Kalau kita konsumsi berarti kita sebagai host, ya. Nah, ini beberapa probiotik yang umum itu ada tipe-tipenya, ya. Beberapa dari tipe Lactobacillus itu ada banyak. Kemudian ada Bifidobacterium, kemudian ini yang lain, dan ini ada dari bakteri atau yang lain. Termasuk di sini ada Escherichia coli. Escherichia coli itu tidak selalu, sebentar saya hilangkan gambarnya. Gimana menghilangkannya, ya? Menghapus eraser. Nah, Escherichia coli kadang-kadang kita sudah sangat anti sekali dengan yang namanya Escherichia coli. Pokoknya namanya Escherichia coli itu salah satu bakteri yang harus kita hindari, ya. Padahal ternyata ada Escherichia coli yang itu justru strainnya dia itu sebagai probiotik bagi kita, ya. Jadi ada cukup banyak probiotik yang bisa kita konsumsi. Jadi kalau di produk di pasaran yang paling terkenal itu yang ada di gambar ini, ya. Ini saya hapus mereknya, tapi sebut saja Yakult gitu, ya. Sebut saja itu supaya gampang. Itu juga salah satu minuman probiotik yang dia isinya adalah bakteri yang masih hidup yang itu kita butuhkan. Kemudian ada manfaatnya. Kalau manfaat ini biasanya terkait dengan yang ada di pencernaan, ya. Kalau untuk bakteri, misalkan ini untuk restoration of natural microbiota after antibiotic terapi. Jadi kalau kita mengkonsumsi antibiotik, kalau kita habis infeksi tertentu, kita konsumsi antibiotik, itu biasanya bakteri yang mati itu tidak hanya bakteri yang mungkin menyebabkan infeksi. Beberapa bakteri saluran pencernaan kita biasanya keseimbangannya juga akan terganggu. Nah, dengan kita mengkonsumsi probiotik itu biasanya kita akan mencoba menuju ke keseimbangan lagi, kesetimbangan antara bakteri-bakteri yang ada di usus kita. Kemudian ada counteracting, ya, berarti dia untuk melawan dari bakteri patogen. Kemudian juga ya ini sisanya normatif, ya. Normatif artinya ya pokoknya yang positif-positif lah. Bisa kalian baca di sini. Berikutnya ya ada probiotik, ada prebiotik. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa meskipun hafal, ya, ketika ada kuliah, oh iya probiotik itu prebiotik. Tapi begitu di lapang, atau bukan di lapang, maksudnya di jalan di luar kampus itu sudah lupa lagi. Nah, ini prebiotik apa probiotik? Nah, yang mana ya? Pro apa pre? Apa bedanya? Jadi kalau probiotik itu adalah bakterinya, maka prebiotik itu adalah komponen yang dia itu bermanfaat bagi probiotiknya. Ada banyak bagaimana kita memilih, ya. Ini kriteria-kriteria untuk kita sebagai prebiotik. Misalkan kalian ingin riset untuk proses pengolahan pangan untuk menghasilkan prebiotik yang lebih banyak, maka yang diukur adalah misalkan ini kan tinggal diukur saja pakai alat, sehingga kalian bisa mengklaim dengan tahapan tertentu ternyata meningkatkan phosgos misalkan atau inulin dari suatu produk tertentu. Nah, ini sering kali ditambahkan di produk-produk dairy product, ya. Kalau di iklan itu ada misalkan susu untuk anak balita itu banyak mengandung phosgos gitu. Apa itu gitu kan? Adalah prebiotik yang dia bermanfaat untuk pencernaan. Jadi kalau balita itu memang kuncinya kan di pencernaan, ya. Ketika pencernaannya kuat, maka dia bisa penyerapan nutrisinya baik, itu bisa untuk pertumbuhannya akan lebih baik. Itu menghindarkan stunting, ya, yang lagi digenjot oleh pemerintah itu adalah saat ini adalah mengenai stunting.
Kemudian ini adalah untuk menyeleksi atau memilih prebiotik itu apa saja. Pertama, dia harus resistance, ya, in the upper section. Jadi bagian atas misalkan di lambung, kalau kita konsumsi langsung hancur di lambung, ya berarti itu masih belum layak untuk kita sebut sebagai prebiotik, gitu kan. Kemudian dan persyaratan-persyaratan yang lain yang ada di sini. Kemudian ada suatu simbiosis, ya, ada suatu kombinasi, ya, bersinergi, ya, ketika kita gunakan dua-duanya antara probiotik dan prebiotik. Di sini ada banyak, kalian kalau baca, kalau terlalu kecil nanti saya kasih filenya saja biar nggak mercing ya. Jadi probiotik dan prebiotik ketika kita gunakan bersamaan itu ternyata memberikan efek yang luar biasa. Luar biasa dalam artian dia bisa manfaatnya lebih baik dibandingkan probiotik sendiri tetapi tidak kita tambahkan prebiotik. Nah, itu biasanya akan berbeda. Ini beberapa contohnya saja, mulai dari perubahan ini, ya, intestinalnya, ya, ada perubahan pada mikroba, kemudian efek secara metaboliknya, kemudian immunomodulation-nya juga akan berubah. Ini mencegah. Nah, klaim-klaim yang semacam ini biasanya saya tidak terlalu bisa menjelaskan karena saya bukan pada kompetensi itu. Ini mungkin kalau orang ilmu gizi mungkin tahu, ya. Dan respiratory disease misalkan, itu pencegahan penyakit-penyakit pada saluran pernafasan. Kemudian, nah, prebiotik ini bagaimana dampaknya terhadap, nah, ini ternyata juga ada immunomodulation, kemudian ada nutrient absorption effect, ya. Jadi ini beberapa yang bisa kalian bicarakan. Kemudian secara umum, nah ini secara umum saja, biar kelihatan banyak gitu. Jadi ini adalah health benefit ketika kita mengkonsumsi pangan-pangan terfermentasi. Jadi tadi beberapa sudah disinggung dalam artian sudah dikaitkan dengan produk-produk tertentu. Maka di sini adalah health benefit yang sudah saya gabungkan. Jadi seperti di awal saya sampaikan, di awal penemuan produk-produk fermentasi itu dibuat untuk melakukan yang namanya pengawetan produk awalnya. Tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata proses fermentasi itu juga memberikan manfaat yang lain selain umur simpan. Sehingga prinsip fermentasi itu dikembangkan pada produk-produk lain yang tidak fokus pada memperpanjang umur simpan, tapi fokus pada mendapatkan metabolit tertentu. Misalkan kalau produk susu menjadi keju, itu adalah salah satu produk fermentasi yang dia tujuannya juga mengawetkan. Tapi ketika produk singkong kemudian dijadikan tape, itu umur simpannya jadi lebih pendek. Dia 3 hari mungkin sudah mulai over fermented, ya. Jadi kalau over fermented berarti bagaimana? Jadi karbohidrat rantai panjang, ya, untuk polimer sakarida difermentasi dia akan terpecah-pecah menjadi disakarida, fermentasi lagi menjadi glukosa misalkan, sehingga rasanya menjadi manis. Tapi itu akan terfermentasi lagi menjadi alkohol, ya, yang rantai C3 ya mungkin, ya, alkohol, ya. Kemudian dia bisa terfermentasi lagi menjadi asam. Sehingga kalau kalian membeli tape yang kemudian terlalu lama, ya rasanya jadi asam, ya, jadi kecut. Tapi sekali lagi proses dari karbohidrat menjadi oligosakarida, menjadi monosakarida itu berlangsung berurutan, tetapi tapi itu terjadi secara simultan. Jadi artinya ketika ada yang terpecah menjadi
oligosakarida, mungkin sebagian oligosakarida yang lain sudah terpecah menjadi glukosa, atau mungkin glukosa yang lain terpecah menjadi alkohol sudah dalam waktu yang bersamaan. Sehingga tapi ketika mungkin dalam 1-2 hari itu sudah rasanya manis, tapi sekaligus ada sensasi rasa pedas atau panasnya misalkan dari alkoholnya. Jadi tidak kaku ya, jadi fleksibel untuk proses fermentasi tersebut. Nah, proses fermentasi itu juga ini ya, ada peningkatan flavor ya, flavor ini dengan Bu Maria kalau nggak salah, pernah ya kuliah dengan Bu Maria kayaknya minggu lalu apa 2 minggu lalu apa mungkin itu mengenai flavor. Nah itu ternyata juga bisa pengembangan itu peningkatan itu dengan fermentasi. Kemudian juga kayak ini ya, yang ini yang pasti ini, kemudian dan ini yang lainnya. Nah ini ada food security and cultural importance ya. Tadi di awal antara Arya Saloka dan BTS itu juga termasuk dalam cultural importance. Jadi sudah saatnya lah kita bangga terhadap produk-produk fermentasi yang tradisional, misalkan tempe, karena selama ini yaitu kesannya adalah tempe adalah produk yang tidak terlalu prestis ya, sehingga kita mengkonsumsi yang menjadi malu mengkonsumsi tempe, padahal itu sangat menarik. Oke, yang terakhir adalah terkait industrial fermented food production. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, perspektif yang berbeda ketika kalian berbicara mengenai gizi. Itu biasanya berbicara tentang mikro maksudnya yang kecil, hal-hal yang kecil, entah itu komponen gizinya, entah itu proses pembuatannya dan lain sebagainya. Tapi pada skala industri itu aspek yang dilihat bukan lagi ya, bukan itu, maksudnya ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Ini adalah setup pada microbiology ya, mulai dari raw material di sini sampai marketing, dan ini bisa dilakukan untuk produk-produk apapun. Jadi kalau kalian masih membayangkan membuat tempe ya berarti skala rumah tangga, kemudian membuat tape, ya kalian bisa membayangkan misalkan produk yang sudah nasional skalanya, atau ya gampangnya misalkan Yakult itu kan sudah industrial fermented product. Jadi itu tidak lagi dibuat liter susu, tapi sudah mungkin ribuan liter susu yang difermentasi dalam satu kali prosesnya. Termasuk kami industrial biology ini sebenarnya tidak harus untuk food ya, karena banyak produk yang juga dihasilkan dari proses fermentasi. Misalkan asam-asam organik itu banyak yang diproduksi dari proses fermentasi, tidak secara sintetis. Nah, apa saja yang dibutuhkan ketika kita berbicara mengenai industrial fermented production ya, food production? Maka ini ada beberapa technical factor ya, yang saya rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama adalah substrate, nanti coba kita bicarakan sedikit-sedikit perbagiannya. Kemudian mikroorganisme yang umum di industri, ada ini juga perlu diperhatikan adalah culture collection, karena kita tidak membuat di industri itu tidak memproduksi itu dalam satu waktu saja, itu harus berkelanjutan selama bertahun-tahun. Bagaimana memastikan bahwa mikroba yang dipakai itu adalah mikroba yang sama, memiliki produktivitas yang sama, tidak menghasilkan racun dan seterusnya. Banyak yang harus dipikirkan. Kemudian ada ini aplikasinya saja. Kemudian ada bagaimana kita mengekstrak. Nah, jadi sekalipun kalian bekerja atau kalian bergerak di ilmu gizi,
kemudian menghasilkan banyak produk, banyak komponen ya, functional komponen. Tetapi kalau itu tidak bisa kita ekstrak, itu kan akan sulit untuk dikembangkan. Misalkan gampangnya ketika saya buat tape, ketika saya membuat alkohol dengan memfermentasi karbohidrat, ketika sudah jadi, wah ini kandungan alkoholnya adalah misalkan 40%. Nah, kalau kita industri itu pengen menjual alkohol dalam jumlah kandungannya 99%, bisa nggak saya ekstrak alkoholnya? Nah, kalau tidak bisa ya untuk apa itu proses dibuat? Untuk apa teknologi itu dibuat gitu ya? Kalau dia tidak bisa dikembangkan, artinya dari segi riset itu memang penting, tetapi untuk bisa kemanfaatannya lebih besar, maka perlu kita pikirkan industrial aspeknya, industrial faktornya. Kemudian fermentor and fermentor operation. Nah, ini mungkin saya orang gizi ngapain belajar fermentor? Karena kalau kalian di dunia kerja itu tidak akan bekerja di satu bidang saja, kecuali kalian peneliti ya. Kalau peneliti ya biasanya hanya di itu saja. Misalkan kalian bekerja di pabrik di Nutrifood misalkan, ya, atau di Wings Food, atau di orang tua misalkan. Itu kalian tidak lagi bekerja, misalkan sekalipun kalian ahli gizi, ya tidak akan bekerja terus hanya berbicara masalah gizi, tapi akan bersinggungan dengan hal-hal yang lain. Kemudian sterility in industrial microbiology itu juga. Sehingga proses-proses ini membutuhkan pemahaman minimal basic itu mengikuti biologi ataupun misalkan substrat. Nah, substrat itu mana kita memilih substrat pada industri itu sangat terkait dengan nih, itu harus simple ya. Kalau industri itu nggak mau berpikir misalkan ini saya punya substrat ini bagus untuk misalkan kita ngomong masalah yogurt, ini bagus untuk pertumbuhan si bakteri asam laktatnya. Kemudian ini bisa diekstrak asam laktatnya untuk dipurifikasi dan dijual. Kemudian bagaimana menggunakan materialnya? Ini butuh proses yang cukup panjang untuk mendapatkan itu. Nah, maka industri mungkin akan berpikir 2 kali yang seperti itu. Mohon maaf, Bapak. Ingatkan waktunya 2 menit lagi, Pak. Terima kasih. Nanti ada ditanya jawab, Pak, habis ini. Baik, itu ada terkait dengan ini tinggal paling 3 slide saja. Dan yang adalah common industry. Jadi industri itu tidak akan berpikir terlalu jauh mengenai kemudian membiakkan lagi bagaimana mempurifikasi strainnya bagaimana. Tidak, biasanya mereka cari aja, pilih aja mana bakteri yang akan digunakan. Kemudian dicek bagaimana produktivitasnya, bagaimana pertumbuhannya, ketahanan terhadap terhadap bakteri yang lain, termasuk juga ini menghasilkan produk yang toksik atau tidak. Sehingga industri itu ini contoh karakteristik dari LAB ya, lactic acid bakteri ya. Kemudian kalau misalkan yang dilakukan apa ya, mereka tinggal beli aja, tidak susah-susah meskipun mereka memiliki R&D biasanya. Nah, apa yang harus diperhatikan itu adalah ini, ada paten yang harus dipikirkan, kemudian bagaimana menyimpan bakterinya. Tidak mereka fasilitas untuk menyimpan, misalkan harus disimpan di suhu minus 18, minus 32 misalkan. Kemudian karakteristiknya bagaimana. Nah, itu tidak sembarangan. Ya, tidak mudah artinya ketika kita sudah mulai mengaplikasikan di industri. Kemudian ini extraction of fermentation product ya.
bagaimana kita melakukan filtrasi, apa itu, mungkin kalian apa sih ini filtrasi, sentrifugasi gitu. Saya tidak mau bersinggungan dengan seperti itu misalkan. Tapi kalau di industri mau tidak mau kita harus berpikir seperti itu. Misalkan purifikasi tadi gampangnya saya akan memproduksi alkohol. Ketika saya akan memproduksi alkohol, berapa persen yang dilakukan? Kalau alkohol kita hanya sekitar 90% atau 95%, maka mudah saja kita tinggal pakai evaporasi. Ya, air dan alkohol punya titik didih yang berbeda. Alkohol itu titik didihnya lebih rendah, mungkin sekitar 70 sampai 80. Maka ketika kita pakai suhu 90 misalkan, maka yang menguap itu adalah alkohol, airnya tidak akan menguap. Maka akan terpisahkan, tetapi biasanya kadar alkoholnya masih 90-an%. Untuk mencapai misalkan untuk bahan bakar itu butuh kandungan alkohol yang 99%. Bagaimana caranya? Nah, itu pakai absorption ya, pakai ini. Tapi bisa jadi kita nggak pakai ion exchange, tapi pakai adsorben itu sendiri. Jadi dia akan mengikat air, tetapi tidak akan mengikat alkoholnya. Nah itu nanti lah. Karena ini secara fisika, nanti mungkin kalau memang pengen berbicara lebih jauh mengenai itu bisa saya tambahkan nanti. Mengenai adsorben, mengenai misalkan kayak silika gel, kemudian ada karbon aktif, itu seperti apa sih mereka cara kerjanya, kenapa kok dia bisa di pemurnian air dia bisa menghilangkan bau dan seterusnya. Kemudian ini fermentor dan fermentor operation, kita bisa bayangkan bahwa dari hal yang sekecil ini di laboratorium, kalau kita buat besar itu tidak mudah sebenarnya. Tidak sesederhana itu, akan melibatkan banyak instalasi. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa referensi yang bisa kalian pakai nantinya. Monggo silakan. Ini nanti filenya saya kirim saja, nggak apa-apa untuk file presentasinya. Oke, sampai di sini terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Miftahul Khairon yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat dan menjelaskan dengan sangat detail kepada kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Silahkan boleh open mic-nya atau raise hand. Assalamualaikum Bapak, saya Nurul ingin izin bertanya. Saya ingin menanyakan apakah ada batasan untuk apakah ada batasan aman untuk konsumsi produk probiotik? Terus apakah semua makanan fermentasi itu mengandung probiotik, Pak? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nurul pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan ya. Pertama, batasan aman untuk kita mengkonsumsi probiotik dan apakah semua produk fermentasi itu mengandung probiotik. Kalau yang pertama mengenai batasan aman itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah keseimbangan pada jumlah microbial gut yang kita miliki atau mikroba yang ada di saluran pencernaan, adalah keseimbangannya. Nah, ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak, saya rasa apapun yang terlalu banyak itu tidak baik ya. Jadinya tidak seimbang karena sekalipun bakteri asam laktat itu dibutuhkan, tetapi bakteri pembusuk lainnya, bakteri yang lain itu juga tetap dibutuhkan. Nah, sehingga kalau jargon salah satu produk itu misalkan Yakult itu mengklaim sehari saya minum 2 gitu ya. Selain untuk meningkatkan pemasarannya ya, jadi orang kan minumnya jadi 2 gitu kan. Juga dia mungkin mereka mengklaim bahwa 2 itu sudah cukup untuk 1 hari. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih ada beberapa kemungkinan ya, yang bisa jadi pertama ketika ketidakseimbangan pada bakteri microbial gut yang ada di
saluran pencernaan kita bisa justru mengalami diare. Ketika itu sudah indikasi bahwa ada sesuatu yang salah, ada yang tidak seimbang. Itu satu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah semua semua produk fermentasi itu mengandung probiotik? Jawabannya adalah tidak selalu, gitu ya. Jadi fermentasi itu ada banyak macamnya, artinya sebentar, ini saya kembalikan ke pengertiannya dulu sedikit ya. Supaya lebih gampang. Nah, probiotik itu adalah strain yang masih hidup pada suatu produk, pada suatu pangan tertentu. Artinya apa? Ketika dia sudah mati, berarti kita tidak bisa menyebut itu sebagai probiotik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, strain tersebut harus punya efek health benefit, efek kesehatan. Jadi meskipun ada strain hidup yang kita konsumsi, tapi itu tidak memberikan efek atau tidak memberikan dampak kesehatan pada kita, maka itu tidak bisa disebut probiotik. Kemudian yang ketiga, bisa jadi produk fermentasi yang kita harapkan itu bukan bakterinya, tetapi hasil metabolitnya. Ya, misalkan gini, tape itu dia pakai Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae itu tidak memberikan manfaat kalau kita konsumsi. Ragi, ya raginya kan itu tidak akan memberikan manfaat. Tapi kalau bakteri yang lain ada, bakteri asam laktat. Nah, ketika kita konsumsi tape, maka yang kita konsumsi adalah satu bakteri itu masuk kita konsumsi. Itu bakterinya apakah hidup? Bisa jadi hidup. Apakah itu probiotik? Belum tentu. Atau justru bukan. Gitu ya. Ini beberapa yang umum itu ada di bawah kan contohnya. Nah, Saccharomyces cerevisiae itu kita butuhkan untuk apa di proses fermentasi itu? Kita butuhkan untuk mendegradasi karbohidrat menjadi monomer atau oligosakarida. Nah, ketika itu proses fermentasi berlangsung pada pembuatan tape, kita konsumsi tape tersebut, maka yang kita butuhkan, yang bermanfaat bagi kita adalah yaitu tadi si karbohidratnya yang sudah terdegradasi, sehingga mungkin mudah dicerna atau mungkin menghasilkan komponen yang lain. Itu terkait dengan probiotik. Kemudian berarti itu mungkin sudah jawab ya. Jadi tidak pertama tidak semua bakteri yang kita konsumsi itu adalah probiotik. Kemudian dan probiotik itu harus hidup. Jadi ketika dalam proses pembuatannya, misalkan ada namanya yogurt pasteurized yogurt, ya, yogurt yang terpasteurisasi. Nah, yogurt itu pada proses pembuatannya di akhir setelah proses inkubasi itu ada proses lagi, yaitu pasteurisasi ketika sudah menjadi yogurt. Nah, asam laktat yang kita konsumsi itu masih bermanfaat bagi kita karena untuk memecah kok asam laktat. Ya, asam laktat ya. Jadi laktos itu sudah terpecah menjadi asam laktat. Tetapi untuk fungsi probiotiknya, karena itu kita membutuhkan live strain, maka itu sudah tidak ada. Atau gampangannya misalkan, saya kok minum dingin nggak suka. Maka saya sukanya itu minum yang hangat atau cenderung agak panas gitu. Bikin Yakult panas misalkan. Jadi kita beli Yakult nih berapa botol gitu ya. Sampai kemudian kita panaskan. Karena saya suka yang hangat-hangat karena kondisi cuaca dingin misalkan. Nah, ketika kita panaskan itu, maka itu tidak lagi menjadi minuman probiotik. Karena akan banyak bakteri yang ada di sana. Kalau mereka kan sudah mengklaim patennya adalah Lactobacillus casei dengan strain tertentu. Nah,
kita tidak bisa lagi mengkonsumsi itu. Maka yang kita konsumsi adalah bakteri yang mati. Ya, kalau kita konsumsi bakteri yang mati, ya berarti ya untuk apa? Gitu kan tidak. Artinya manfaatnya sudah tidak ada. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita cermati terkait dengan tujuan kita. Kalau memang mau mengkonsumsi probiotik, ya pastikan kalau memang mau membuat sendiri, itu berarti tahapan-tahapannya itu harus diperhatikan dengan benar. Mungkin itu dari Mbak Nurul ya. Terima kasih. Siapa tadi? Oh iya. Mbak Nurul, bagaimana Mbak Nurul? Apakah dapat dimengerti? Ya, mengerti Mbak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nurul. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Ya. Jadi yang pertama, bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan atau metode-metode yang digunakan untuk membuat produk simbiotik dari bahan prebiotik dan probiotik? Dan aspek apakah yang dapat dilihat sehingga produk ini diyakinkan mengandung simbiotik, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi produk simbiotik itu kan berarti dia memiliki dua komponen utama. Ya, komponen utama yang pertama adalah probiotik atau si bakteri itu sendiri, dan yang kedua adalah prebiotik yang dia nantinya akan menjadi makanannya lah buat si prebiotik itu sendiri. Nah, kalau untuk metode itu biasanya ada yang dia itu memisahkan dua komponen itu, kemudian menyatukannya di akhir, di produk akhirnya. Artinya apa? Berarti dia membuat suatu produk tertentu yang dia itu diyakini akan menghasilkan misalkan oligosakarida atau fruktos oligosakarida misalkan. Kemudian dia dicampurkan ke dalam atau ditambahkan bakteri tertentu yang dia itu bisa bersifat sebagai probiotik. Bisa seperti itu untuk langkah-langkahnya. Pertanyaan kedua apa, Mbak Irvana? Pertanyaan kedua tentang apa sajakah aspek yang dapat dilihat sehingga produk ini diyakinkan mengandung simbiotik, Pak? Oke, kalau secara manfaat secara langsung, artinya istilahnya apa kalau diujikan ke manusianya, itu mungkin saya tidak bisa jawab secara itu ya. Tapi yang bisa kita cek itu biasanya adalah dari komponen di produk tersebut. Apa yang bisa kita cek? Pertama ya dua hal itu. Berarti kalau probiotik berarti kita bisa melakukan pengujian terkait dengan jumlah koloninya, misalkan koloni dari strain itu yang hidup berapa. Berarti kalau misalkan lactobacillus ya berarti kita harus membiakkan atau menumbuhkan bakteri tersebut ke dalam media khusus yang bisa menumbuhkan si lactobacillus, itu kan ada untuk nutrien-nutrien tertentu. Nah, sehingga bakteri yang lain dia tidak akan tumbuh. Kemudian kalau yang oligosakarida dan lain sebagainya itu yang bisa kita analisis secara di lab saja. Kira-kira masih ada tidak itunya setelah proses-proses yang pembuatan makanan misalkan yang kita lakukan, masih ada nggak yang retensinya. Nah, itu tadi. Kemudian untuk kriteria misalkan itu yang oligosacaridanya itu sudah memenuhi kriteria atau tidak, nah itu tergantung kita mau meningkatkan pada jenis yang mana untuk prebiotiknya. Misalkan di sini mana prebiotik tadi. Nah, misalkan di sini ada beberapa contoh prebiotik ya, seperti itu. Cuman kalau kita misalkan di pasaran itu memang banyak yang dia secara terpisah menjual produknya ya. Ini mengandung banyak prebiotik misalkan, karena harapannya adalah produk itu akan kita konsumsi dan dia bisa memberikan balance pada mikroba probiotik atau bakteri-bakteri asam laktat yang ada di tubuh kita, atau mungkin bahkan menjual si probiotiknya sendiri. Kalau misalkan digabungkan, itu berarti nanti ada tahapan yang harus memastikan bahwa
proses konsumsi dari prebiotik oleh probiotik itu benar-benar terjadi di tubuh, bukan lagi terjadi di produk tersebut. Misalkan kita tambahkan di satu produk ya, tapi kita penyimpanannya pada suhu ruang, misalkan di mana mikroba itu menjadi aktif mengkonsumsi banyak prebiotik itu, maka mungkin kandungan prebiotiknya akan turun, probiotiknya akan naik. Nah, berarti misalkan kita simpan pada suhu-suhu tertentu, bakterinya menjadi tidak, sehingga probiotiknya itu dalam jumlah cukup kita konsumsi, ibaratnya itu ya, di dalam tubuh kita menghasilkan asam laktat dan produk-produk metabolit yang lain. Mungkin kira-kira seperti itu, Mbak Irfana. Baik, terima kasih Pak. Itu pertanyaan dari Mbak Rena. Bagaimana Mbak Rena? Apakah sudah bisa dimengerti? Terima kasih Mbak Rena. Terima kasih Bapak, Mbak Irfana. Sama. Kebetulan sinyalnya kurang bagus. Iya, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak. Saya ingin memberikan kesimpulan dari kuliah tamu pada hari ini, di mana kita tadi membahas tentang food guide, yaitu konsep makanan yang ideal yang dikelompokkan berdasarkan sumber pangannya. Nah, food guide ini berbeda di setiap negaranya. Seperti di Australia, dia menggunakan dairy produk, sedangkan kalau di Eropa atau di Skandinavia, dia lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan ikan. Dan berbeda pula di Indonesia, kalau di Indonesia lebih mengutamakan gizi seimbang dengan isi piringku. Lalu, apa kaitannya food guide dengan fermented food adalah fermented food mensupport dari komponen yang ada di masing-masing kelompok pangan tersebut. Lalu fermented food ialah dia dalam prosesnya memanfaatkan mikroorganisme dalam untuk mengubah makanan menjadi agar umur simpannya lebih lama dan menambahkan nilai gizinya, dan dipengaruhi beberapa oksikronutrien. Produk dari fermented food sendiri ada beberapa. Yang pertama ada soy fermentation, contohnya ada tempe dan natto dari Australia. Terus yang kedua ada milk fermentation, contohnya adalah yogurt. Lalu ada karbohidrat, contohnya tape. Yang keempat ada vegetable, contohnya adalah kimchi dari Korea. Dan yang kelima adalah probiotik, contohnya adalah Yakult. Dan perbedaan probiotik dengan prebiotik sendiri, kalau probiotik adalah bakterinya itu sendiri, sedangkan prebiotik adalah komponen yang bermanfaat bagi probiotik itu sendiri seperti FOS, GOS, TOS, dan inulin. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan sebelum berakhirnya acara kita pada hari ini, kita adakan sesi foto bersama dulu ya Bapak. Kita mulai dari slide pertama ya. Teman-teman yang belum aktif kameranya boleh tolong diaktifkan. Di hitungan ketiga, saya screenshot ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Demikian